Mudah-mudahan semua kebaikan tersebut oleh Allah ke depan hidup kita sampai kita sama-sama diizinkan Allah untuk berjumpa dan berkumpul di surganya. Mudah-mudahan Allah berkenan terus menambah berkahnya. Amin. Sholawat salam serta berkah Allah semoga terus dilimpah tambahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, ahli sahabatnya dan seluruh umat pengikutnya sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita sekeluarga dan bahkan sampai kepada seluruh keturunan kita semuanya ditetapkan Allah sebagai hamba-hamba yang akan mendapatkan kemuliaan syafaatul utsmanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu mudah-mudahan sejak kita hidup dari mulai detik pagi hari ini sampai nanti sama-sama kita diizinkan berjumpa Allah di surganya, senantiasa hajat-hajat kita, permohonan kita, doa kita kepada Allah dimakbulkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita serta saudara-saudara kita, keluarga besar ahli jamaah Hidayah Wahid Salam yang sedang ada udzur, apapun nama itu udzurnya, baik yang berhubungan dengan jasmani, rohani, diri dan keluarganya, mudah-mudahan semuanya yang tidak enak kebenak itu diangkat semua oleh Allah, diganti yang enak kebenak semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal. Insyaallah kalau nggak salah itu ini 1/5 Sabtu terakhir. Ada keluarganya meninggal di Cengkareng kemarin. dan Kasih Irman nggak bisa hadir karena Alhamdulillah. keluarga ada meninggal. kita PTKI tadi, tapi doa khusus untuk saudara kita Haji Kirman dan semua keluarga kita yang tadi sudah kita doain yang ada udzur. Mudah-mudahan udzur itu yang berupa bukan dengan jasmani, Amin ya Allah. baik hubungan dengan pribadi keluarga kita diangkat semua oleh Allah, diganti yang enak-enak kebenak semuanya. Mari kita Fatihah lagi. Mudah-mudahan apa yang jadi maksud permohonan doa kita semuanya oleh Allah dari detik hari ini sampai saya matur tadi, sampai kita diizinkan Allah untuk berjumpa Allah di surganya enak kebenak Amin ya Allah. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Latihan jujur, tanya kepada hati kita masing-masing. Kita ini kalau dibenci orang, pilih mana sama disayangi orang? Saya Ya, insya Allah normal ya. Kita pasti senang disayangi orang. Dan Pasti. itu ternyata sangat diketahui oleh khalifahnya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah turunkan ayat khusus, saya ulang lagi yang kemarin beliau Pak Baru Alam dari surat Al-Imran ketika ayatnya 31. Jadi ketika masyarakat manusia ini diketahui Allah, maka Allah kasih tahu begitu ketika Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. apa ya Allah kasih tahu umat manusia, ikut tuh jikalau kalian tuhibbunallah, ngakunya beragama Islam, beriman kepada Allah dan nurut cinta sama Allah katanya. Kalau ditanya kan gitu sama malaikat Allah. Semua orang kafir saja ketika Israel datang nanya
semua iman. Jadi orang itu ketika mati sebenarnya iman semua. Cuman karena hanya iman tidak Islam maka ditolak imannya. Yaitu orang-orang kafir itu. Kafir itu kemarin saya sampaikan ada dua jenis. Ada kafir majaz, ada kafir hakiki. Kalau kafir majaz itu boleh jadi, naudzubillah bisa kita umat Islam itu kafir majaz. Contoh, ngakunya umat Islam, tapi kadang-kadang rukun-rukun Islamnya kita nggak diamali. Konsep rukun Islam itu adalah rukun badaniyah, rukun yang harus dikerjakan badan. Terus yang kedua, masih banyak di antara kita iman itu tidak diamali. Malah naifnya ada yang umat Islam rukun iman aja jumlahnya nggak ngerti, cuma ngerti 6 tapi urut-urutnya nggak tahu. Itu kan naif sekali. Bagaimana bisa menjadi Islam kamil, mukmin kamil, menjadi orang Muslim dan mukmin yang sempurna kalau tahu jenis namanya aja nggak apa, apalagi detailnya, terjemah yang dikandung di dalamnya. Tapi jangan putus asa. Yang penting asal Allah masih mengizinkan kita ditambah baca umurnya, mati dalam husnul khotimah. Amin. Udah enak. Itu aja sebenarnya. Nah, oleh karena itu di surat ketiga Al-Imran ayat 31 Allah menyuruh sama junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, "In kuntum tu'minuna billahi wal bukan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jikalau kalian itu cinta, maksudnya itu agamanya ngaku Islam, hatinya ngaku iman, kata Muhammad SAW, fattabi'uni. Ikuti aku, kata Nabi. Lah ikuti aku itu apa? Sifat Nabi itu di dalam kitab Dalailul Khairat disebut ada 222. Sifat baiknya Nabi itu ada 222. Kalau sifat Allah abadi itu ada 99. Ditambah zatnya Allah menjadi 100. Tapi sifat baiknya Nabi itu di dalam Dalailul Khairat disebut ada 222. Supaya kita umatnya tidak pusing, kita diringkes menjadi ada sittata asyara ni'matin minallah wa in ta'udduha la tuhsuha. Diringkes menjadi 16 saja yang seluruhnya. Yang mana 16 itu nempel di seluruh anggota anatomi tubuh kita yang jumlahnya 16. Kalau kita mau teliti hitung, ada yang mengatakan 18, tapi ada yang jumlahnya 16. Mata 2, lubang hidung 2, bibir 2, telinga 2, tangan 2, kaki 2, alat yang ditutupi sarung sama celana 2, alat yang di depan, alat yang di belakang. Lebih dalam lagi anggota tubuh manusia yang ada tapi nggak bisa dilihat dan nggak bisa didengar, yaitu ada 6 perkara yang umurnya di dalam otak dan di dalam roh kita semuanya. Tapi kalau kita baca di musik nanti, kita ini bisa ngomong, bisa bergerak, bisa berkumpul karena masih ada roh. Sampai Nabi sendiri nggak berani jawab karena dilarang Allah. Roh itu apa dan di mana? Cuma Nabi di dalam bab roh ini memberi isyarat alam bahaya al-qalbu. Roh itu identik dengan namanya al-qalbu. Al-qalbu adalah sebuah gumpalan darah yang bisa sarafnya berubah-ubah. Maka Allah sendiri penciptanya disebut ya muqallibal qulub. Muter-muter dikit jadi bingung nanti ya. Bagi-bagi mandi pusing ya, kita lanjut aja lewat cekak awas saja. Ayat tersebut kita ditatih sama Allah. Kalau kalian agamanya apa? Apa agama sampai kita semua? Islam. Iman enggak sama Allah kita? Iman.
Itu maksudnya. Kalau memang seperti itu, fattabi'uni kata Rasulullah. Ikuti aku saja. Lah ikuti aku saja kalau yang 222 repot diringkas menjadi 16. 16 repot diringkas menjadi 4. 4 ini kumpulnya di surat Al-Asri yang cucu Nabi sendiri keturunan namanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu meringkas falaula nazzalallahu al-Qur'ana jami'a illa surat Al-Asri 4. Andai kata manusia itu hidup di dunia ini memakai surat Al-Asri saja, kata beliau, nggak usah 30 juz Al-Quran, tapi diamali, maka fakta beres manusia itu, nggak ada cacat. Kenapa dikatakan demikian? Dari sari praktik semua tempat kebaikan manusia adalah 4 perkara ini. Jika 4 perkara ini kita bisa tiru Nabi beres, apalagi umat Islam. Non Muslim aja mengamalkan 4 perkara sifat Nabi, akhlak Nabi ini, dunia ini beres. Dunia ini menjadi gaduh karena manusia rata-rata menyimpang dari aturan 4 daripada sifat Nabi ini yang diajarkan Allah. 1, kan kita apa semua sudah asli. Innal insana lafi khusr. Semua manusia sesungguhnya dalam kerugian. Illa dan ada kecuali istisna. Kecuali alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi tanya iman itu tempatnya bukan di badan, tapi di qalb tadi, di hati. Hati ini ada 6 item di sana. 1 ruh, 2 jiwa, 3 akal. Roh, jiwa, dan akal ini di hati. Di otak ini ada 3, ilmu, akal juga, dan pikiran. Itu kumpulnya di hati kita. Maka kalau hati kita ini tiru cara pemilih hati Rasulullah Muhammad SAW, maka bagus. Hatinya itu bersih, rapi, bagus, gak ada kotoran apa-apa. Sementara kita ini umat manusia hidup di dunia, hatinya banyak yang bersih, kotor. Maka ayat surat Al-Imran tadi ayat 31 menyuruh kita suruh mengikuti cara Nabi punya hati. Yang kedua, Nabi itu adalah sebuah hamba Allah yang paripurna fisiknya itu. Maka turun ayat laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi ini memiliki fisik yang paripurna. Jadi dedek biadab ganteng. Pokoknya dari mulai mulut, hidung, mata, telinga, pundak, tangan, semuanya paripurna Nabi ini. Jadi kalau kita ada kita melihat orang yang maco keren Nabi ya di atas semua yang maco keren. Terus di dalam hati Nabi ini semua baik, semua nggak ada yang tidak baik. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sama Allah sampai junjung namanya. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah manusia pemilik akhlak terbaik, terakhir. Jadi Nabi itu artinya baik semua. Jadi nggak ada yang mirip-mirip, salah aja, jelek, nggak ada. Semuanya bagus. Saking jengkelnya orang kafir yang ini, saking jengkelnya dihina, dicaci, dimati, Nabi tak marah. Hatinya bersih, diludahi. Yang keempat, saking jengkelnya, saking gak sukanya sama Nabi, ketika Nabi masuk subuh kayak gini, dicegah, diludahi. Nabi lamanya 12. Yang selanjutnya yang keempat, yang tadi yang ketiga, Nabi lewat situ, jika kita tengok kok mbak ada biasanya memaki-maki saya, biasanya marah-marah kemarin yang ketika nudai saya, sekarang kok nggak ada. Ya udah Mbak Bras nanti terus masuk masjid, sholat subuh, selesai sholat subuh. Nah itu riwayatnya sebab menurut Nabi setelah sholat maghrib berjamaah. Assalamualaikum selesai, Nabi terus maksudnya sahabat Usma, saya mau tanya siapa yang kenal itu si A, sebelah di sebelah itu. Ada apa Rasulullah? Biasanya setiap saya mau ke masjid dia selalu menyambut.
kedatangan saya. Kok ini tadi nggak kelihatan? Tuh hatinya kayak apa? Dimaki, dicaci, diudah, ngomong sama sahabat. Itu orang sebelah itu kemarin ludahi saya, kemarin dikeroyok sama kuasa. Coba posisi yang sangat seperti itu, jegal jahatnya aja sama Nabi diberitakan sama orang lain, bagusnya orang itu kalau saya lewat mau sholat jamaah di masjid ini selalu menyambut saya. Coba kerja lalu itu Nabi kan gitu, kesannya itu dalam informasi dari Nabi. Nah, saya mau tanya, kok ini kali nggak ada, kenapa? Di antara saya sahabat ada yang ngacur, tapi ngacurnya nggak kayak gambaran saya. Saya kenal ya Rasulullah, sosok si bulan berbulan sakit. Nah dari situ mulai awalnya kalau ada sahabat kita yang sakit, kita disunat muafakat nengoki. Maka ketika dikasih berita tetangga itu sakit, nanti semuanya jangan pulang dulu, nunggu setelah kita selesai suruh sholat sunat 2 rakaat, kita tengokin ke sana. Itu ini asbabul wurud, mulainya ada sholat sunat setelah matahari terbit. Coba peristiwa gitu aja jadi sunah amaliyah yang banyak dari Nabi. Yang duduk berjamaah, terus sholat subuh dulu, setelah itu ada tetangga yang sakit, kita ke sana nengokin. Itu pelajaran syariah. Setelah sampai ke rumahnya, ya otomatis orang yang akan maki-maki yang sudah biasa jahat sama Nabi itu takut, lari ke belakang, ngumpet. Yang ada di depannya cuma keluarganya. Akhirnya nanya sama dia, ada apa? Kok ramai-ramai kesini? Enggak ada apa-apa. Biasanya suamimu itu kalau saya lewat suka jemput saya, ini hari nggak ada. Tapi saya tanya sama teman-teman saya, sahabat katanya sakit. Saya mau nengokin, mau doain, mudah-mudahan sakitnya sembuh. Istrinya kan bingung. Padahal istrinya tahu persis suaminya itu jahat banget sama Nabi. Bahkan kemarin cerita baru mancing sama Nabi supaya jengkel diudahin, Nabi tetap gak marah. Istrinya tahu orang kayak gini suami saya. Lah suaminya yang ngumpet di belakangnya dengan kata-kata dialog antara istri sama Nabi. Dalam hikayat tersebut ceritanya nangis sambil berangkat kepada saya, saking kagumnya, saking surprise-nya. Ada orang segitu baiknya, luar biasa Nabi. Orang punya hati kayak gitu mulianya. Makanya Allah sama yang berbuat innaka la'ala khuluqin 'azim. Manusia engkau namanya Muhammad SAW adalah manusia satu-satunya yang terkagum akhlak mulianya. Bagaimana nggak mulia coba kayak gitu? Maka Nabi sampai baca mengikuti aku, ya kita ikuti seberapa persennya tadi. Gak pernah jengkel sama orang, gak pernah dendam sama orang, pengampun sama orang. Baik siapa? Itu di dalam tengokan itu orang Yahudi, non Islam itu yang sakit. Berarti pelajaran kita bagi umat Islam, siapapun mereka, Islam atau tidak, satu partai atau bukan, satu suku atau bukan, kita tengokin. Apalagi contoh umpama sebelah ini yang beda agama sakit, kita habis sholat Islam ke sana pilih semua, ya gak kuat semuanya berdiri di sana. Itu hasilnya akan dahsyat. Karena ada ulama muslimah mengatakan dakwatul hal atau dakwatul maqal. Dakwah dengan praktek nyata yang menyenangkan ini akan lebih efektif daripada dakwah pakai omong seperti ceramah atau seminar. Nah itu sebagian hadirin, begitu gambaran mulianya akhlak Nabi. Kita sebagai umatnya, Nabi mengatakan fattabi'uni, kalau kalian ingin disayang Allah dan diampuni Allah, jadilah orang yang akhlaknya itu aku. Ya namanya Nabi kayak gitu. Semua Nabi Rasul aja akhlaknya kalah sama Nabi kita. Apalagi kita cuma umatnya, tapi kita ikhtiar paling enggak
mendengar cerita kisah ini, maka kita usaha meniru semampu kita. Mastata'tu, wajib tapi kita ikhtiar meniru Nabi. Terus yang kedua, fattabi'un itu apa? Setelah demikian maka kita kontrol badan kita yang kelihatan. Kalau tadi ruh kagak kelihatan, hati kagak kelihatan, jiwa kagak kelihatan. Tapi ada kan kita iman. Nah sekarang jasmani kan kelihatan, dimensi yang kelihatan wujudnya. Nah cara bergerak anggota badan kita ini berusaha seperti geraknya badan Rasulullah Muhammad yang disebut wa'amilus sholihat. Nabi itu kalau bergerak semuanya bermakna ibadah dan kebaikan. Jadi Nabi itu gerakannya badan yang terkecil adalah makna beribadah. Makanya zaman dulu guru pakai tasbih. Kalau habis sholat itu ngitungnya Rasulullah pakai jari. Makanya orang-orang yang paham tertentu bid'ah yang kalau kita ngitung wirid pakai tasbih, karena Nabi tidak pernah pakai tasbih. Karena Nabi selalu menghitung ada 360 ruas badannya yang selalu dikasih makan minum sebab dari itu Rasulullah. Maka dibuat ini. Jadi yang ruas tulang yang paling kecil aja bergeraknya ibadah. Kita kan enggak. Bibir ketika Nabi ibadah cuma kul khairan aw yasmut. Jadi Nabi itu kalau bibir bergerak dan keluarkan suara, suaranya hanya suara yang bagus. Maknanya itu suara yang enak, mengenakan, bermanfaat dan berbahaya. Nah, jadi kalau kita ingin desain Allah, Rasulullah dan malaikat-malaikat Allah, ya caranya anggota yang namanya bibir seperti bergeraknya bibirnya Rasulullah yang mengeluarkan suara sebagaimana suara yang terbiasa oleh Rasulullah dikeluarkan. Begitu. Karena ada kalau asli ada empat: hati, badan, watawasau bil haqqi. Dan ketika keluar suara mulut dari Nabi Muhammad SAW selalu keluar suara yang hak. Istilahnya orang keren tidak bluffing. Kalau Nabi itu keluar suaranya benar-benar yang berguna, berfaedah dan bermanfaat. Terus yang selanjutnya adalah Nabi ketika keluarkan suara selalu yang membuat dampak positif pada orang lain, yaitu senantiasa membuat tumbuh rasa sabar di hati pendengarnya. Sekarang beda sama kita. Jadi Nabi kalau keluar suara itu kecuali perang jihad kepada kafir harbi aja. Di luar kafir harbi, Nabi ketika keluar suaranya selalu membuat membuat dampak yang positif, yaitu kesabaran. Jadi ketika ketemu Nabi, marahnya hilang, yang biasa dendam, biasa jengkel sama orang hilang. Begitu dengar suara nasihat dari Rasulullah Muhammad SAW. Kalau ini kita bisa, kata Allah yang disampaikan oleh sabda Nabi dari firman Allah tersebut, yuhibbukumullah. Maka kalau kalian bisa mengamalkan yang seperti ini, yuhibbukum, pasti Allah akan menyayangi kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah pasti akan memaafkan dan mengampuni semua dosa kalian. Wallahu ghafur, kalau memang Allah itu kegemarannya memberi ampun dan menyayangi hamba-hambanya. Begitu sesuai dengan jadwal yang kita tetapkan bersama, kita belajar ilmu hati atau ilmu tasawuf. Demikian saya sampaikan khotbah tentang bab ilmu tasawuf dan ilmu hati. Kita lanjutkan dengan muzakarah dan musyawarah sesuai dengan kepentingan dan waktu yang tersedia. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dilanjutkan diskusi selanjutnya barangkali ada yang mau bertanya. Jadi kalau kita ingin disayang Allah, diampuni semua dosanya, latihan pesan Nabi Fatabi'un itu dianggap aja. Nah, sifat Nabi yang 222. Jadi Nabi itu cara melangkahnya aja beda. Nabi berjalan sama Mas Tarno beda sama berjalannya sama Mas Sumarno.
sama saya yang udah sepuh, beda. Tapi semua sahabat yang diajak berjalan bareng Nabi semua mengatakan betul enak kalau berjalan bareng Nabi. Dan langkah kakinya itu teratur membuat orang lain enak. Melangkah aja ada tipnya, Nabi ada caranya. Sampai semua sahabat ketika berjalan sama Nabi merasa nyaman. Yang udah tua, aku kok cepat banget. Yang muda cepat juga. Jadi kaki Nabi sih diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga teman seperjalanan enak. Ketika makan, maka dari dua Nabi kalau makan sama sahabatnya, sahabatnya merasa nyaman, segar, enak semua. Nabi gak pernah makan duri. Meskipun ketika nyodorkan Nabi sahabat, Nabi harus pertama makan, tapi Nabi selalu mementingkan nawarin orang lain. Ini belum punyanya, baru cara ada dia tata kerama makanannya Nabi tidak gitu. Kita begitu nggak kalau lagi makan di baru-baru, belum kita makan. Yang di depan kita, siapa tahu yang sana nggak ada, soalnya segini nih, di depan saya ada tuh. Yang di depan kita ditawarkan tetangga dulu. Istilah mana kan di pesantren namanya lengser. Di pesantren itu makanya baru-baru. Maksudnya di lengser, makanya Joko duduknya begini kan saja. Nah, makan bareng. Itu saling menawari di sana. Makanya kalau teman pesantren itu akrab sekali. Sama dengan teman-teman yang satu alma mater di perguruan akademi maupun di perguruan tinggi lain. Ya, banyak sekali sifat-sifatnya. Ketawa Nabi itu, ya Allah, bukan kayak ketawa kita. Suara tone, suara volume, kata suara yang keluar itu manis. Atau gimana kita nggak tahu. Banyak cara ketawa itu, suara yang keluar dari ketawanya itu menarik. Masya Allah dan Masya Allah. Allah alam bisa begitu sifat Nabi. Maka sampai turun surat Al-Ahzab, yaitu surat ke-33 ya Al-Ahzab. Suratnya ayatnya 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kalau kita umat Islam atau manusia mau mencontoh mencari suri tauladan, bab apa saja Rasulullah beres. Di situ ada semua suri tauladannya. Baik. Wallahu a'lam. Demikian dari saya sudah sekarang sampai ke Isra kita habiskan waktu sambil ngobrol berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai, selama ini kita memperingati Maulid. Selama ini kita memperingati Maulid Nabi lahirnya Nabi Muhammad SAW. Tapi wafatnya kenapa nggak diperingati? Itu kenapa ya Pak Kiai? Mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wafatnya Bapak Pak Kiai, wafatnya Pak Nabi Muhammad. Wafatnya Rasulullah. Oh, jelas aja. Sebenarnya wafatnya sudah diperingati. Banyak hadis-hadis riwayat, cuma rata-rata orang khusyuk aja, orang hatinya yang sangat penuh cintanya sama Nabi tinggi itu kalau menceritakan kisah wafatnya Nabi. Aisyah, ibu saya, kamu tahu Aisyah ibu siapa? Gak tahu ayah. Itu yang akan mengambil kenikmatan ketika manusia hidup di dunia. Nabi tidak terus Israel tidak. Yang ngapain kesini akan ngambil ruku saya, putriku. Kami semua. Jadi iya. Tadi ketika Israel datang disuruh Allah suruh narain saya nanya, mau nggak kamu mati saya sebetulnya sekarang? Pesan Allah, kalau belum saya akan lapor Allah. Jadi dia wafatnya Rasulullah banyak. Ketika Rasulullah wafat, malaikat Jibril, malaikat yang tidak pernah nangis, karena bersahabat kepada Nabi lama sekali dengan penuh kasih sayang dan cinta. Akhirnya harus berpisah. Jibril diperintah Allah suruh nungguin wafatnya Rasulullah Muhammad. Banyak cerita wafat, saya sendiri kalau
Ketika Nabi haji awal dan terakhir itu Nabi ceramah, biasanya enggak. Itu sahabat semuanya udah nangis. Karena itu isyarat Nabi. Kalau tahun nanti aku masih hidup, aku bukan hanya puasa Asyura, tapi Tasyura aku akan puasa. Kan kalau kita musim haji kan puasanya tanggal 9 Arafah kan. Nabi dari tanya puasa Asyura sama. Kalau nanti masih aku tahun depan ketemu puasa Asyura, bulan Asyura saya mau puasa bukan tanggal 10 Asyura, karena Asyura itu 10. Dari mulai Tasyura saya nangis baca-baca itu berarti Nabi tahun 2 tahun besok aku sudah gak ada. Maka beberapa ada ceramah kita akan memberikan di bawahnya Nabi juga nangis semua, sahabat nangis semua. Jadi beda dengan kelahiran itu sebuah upacara kebahagiaan, kegembiraan, ria, maka diperingati. Tapi isi peringatan bukan hura-hura. Peringatan Maulid Nabi adalah menghikayakan, menceritakan riwayat perjalanan Nabi dari sejak lahir sampai wafatnya. Di situ ada suri tauladan yang semuanya gak ada orang muda 8 tahun udah bisa menghitung, bisa melayani pembeli sekarang, pas servis yang bagus, dan semua yang belanja yang tangan Nabi yang melayani pembeli itu habis semua. Yang lainnya busuk, yang belanja di sini kalau Nabi dagang nggak ada busuk. Makanya seluruh pasar Syam waktu itu dagang yang paling cepat habisnya dagangan pamannya Abu Thalib. Karena yang melayani cah bagus sekali, namanya Nabi Muhammad, masih dapat tahu. Jadi adalah cuma memang nggak bisa memperingati wafatnya Nabi. Malaikat Jibril itu malaikat desa nangis, saking saya. Malaikat Israel juga gitu dia, Nabi nya iri sakit, Nabi iya. Ini sakit saya, ini sakit gimana Israel? Perintah Allah suruh sistem pencabut nyawa yang terbaik. Coba, jadi dengan teknis yang terbaik aja Nabi masih menyeringai sama Israel dikasih tahu. Akhirnya cuma Nabi sampai tutup. Terus gimana Nabi gak jadi yang punya lanjut? Ya lanjut sama Israel dicabut lagi sampai lompat. Nabi tambah menyeringai. Kenapa Nabi sakit? Iya. Akhirnya dia gimana berhenti kan jadi, kalau nggak berhenti rohnya saya pulihkan lagi, enggak lanjut. Ketika akhirnya sampai budak Nabi menjadi ya Allah, kenapa Nabi kalau nggak jadi saya pulihkan hidup lagi Nabi. Umatku kaya apa nanti aku itu memandang dari para rasul dan Nabi aja cabutnya nyawa kayak gini. Umatku nanti umatnya saya itu lemah fisiknya dan lemah imannya. Bolehkan dulu sekarang. Nah, minta bolehkan disangkanya Israel, disangkanya untuk kepentingan Nabi. Untuk umatnya, maka umati. Nabi akhirnya wafat dengan kita yang dipanggil, bukan istrinya, bukan anaknya, bukan mertuanya, bukan kekasihnya, yang dipanggil kita sama Nabi dengan 3 panggilan umati. Itu doa dari Nabi. Makanya sampai ada hadis, apabila dosa yang sebanyak debu dan pasir yang ada di bumi, tapi sebelum mati minta tobat kepada Allah, diampuni semua, nggak ada yang tersisa. Seandainya dosa umat Muhammad SAW sebanyak air dan riak yang ada di laut, tapi sebelum mati mohon ampun kepada aku, kata Allah, saya ampuni semua. Itu berkah doanya Nabi, umati. Sebegitu jasanya Nabi. Kita bisa apa balas Nabi? Al-Fatihah, kita berjuang, kita berusaha tiru akhlak Nabi. Akhlak hatinya Nabi kita tiru, akhlak cara anggota badan bergerak kita tiru, akhlak
lagi juga lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Kiai atas pencerahan pada pagi hari ini yang disampaikan. Yang pertama tadi anjuran kita untuk saudara kita, tetangga kita yang sakit. apapun agama. Sudah Belum nanas pastinya ya. program dari pengurus untuk menengok jamaah kita yang sakit. Kita kan termasuk bukan jamaah nanti, termasuk itu orang yang begitu berarti orang non Islam saja kita tengok. Kayak nanti program kami baru bisa ada jamaah. Mari kita lanjutkan program itu. Kepada jamaah sekalian, saya rasa ini ada dari beberapa sektor tempat tinggal, sehingga ada jamaah yang lain mungkin sakit, mohon diinformasikan kepada pengurus, kepada Pak Haji Mudi dan jamaah yang lain. Mungkin kalau merasakan kemarin sakit, kami tidak bisa tengok, tidak besok, tidak memberikan perhatian, kami pengurus mohon maaf. Selanjutnya nanti apabila ada mohon diinfokan ke pengurus. Selanjutnya kalau kami berkunjung biasanya membawa oleh-oleh ya. Biasa Karena begitu. kasih kesempatan kepada kita nengok yang sakit itu menjadikan obatnya 50% ya. Kalau saudara, tetangga, sahabat nengok itu mendoakan menjadi obat 50% dari penyakit yang diderita penyakit insyaallah. Terus yang kedua Pak Kiai tadi masalah akhlak. Nabi diludahi, dicaci, dimaki. Memang kalau kita nggak ada apa-apanya. Nanti mau saya sampaikan tapi harus saya sampaikan. Ada apa ya? Saudara juga di sini jamaah. Ada tidak kecocokan hati itu kelihatan sekali. Mungkin ada jamaah yang sudah tahu juga, ya orang juga sudah sepuh ya. Tapi mohon maaf, kayaknya tidak bisa bersatu dalam hati gitu. Mohon tujuannya kayak karena mungkin kayak saya tidak suka sama si Amru gitu. Kita ini alhamdulillah diberi pencerahan sama para alim di sini untuk berakhlak seperti akhlak Nabi, dicaci, dimaki aja masih sakitnya kok. Ini bertemu saja sudah melengos gitu kan. Jadi menarahnya gitu supaya ya memang kalau ada orang pintar keras hatinya, ada orang bodoh keras hatinya, dia nggak ketemu Pak Kiai. Mohon maaf sekali lagi. Jadi mohon arahnya supaya kita semuanya ini bisa satu hati itu penting sekali. Bagi jamaah ini juga harapan kita semua ini baik-baik saja semuanya, juga kami doakan semua kita semuanya sehat walafiat bisa istiqomah dalam taat Rasulullah. Ya Pak Kiai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia ketika lahir itu normal disebut disebut Allah akhrajahu min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an. Ketika manusia ini lahir dari perut Ibrahim, la sama semuanya, nggak ada yang tidak sama, nggak ngerti apa-apa. Kemudian manusia dari ngerti apa-apa itu ada urutannya terbagi menjadi dua. Ada manusia besarnya jahat, ada manusia setelah besar menjadi orang soleh. Ada manusia yang setelah besar menjadi orang toleh, orang jahat, dan ada yang manusia setelah besar menjadi orang soleh. Ternyata secara Al-Quran ini ditunjukkan di surat 16 Al-Anfal ayatnya 78 tadi. Itu kenapa? Karena metode mendidik diri dan keluarga banyak orang Islam yang salah. Malah kadang-kadang yang tempati orang non-Islam cara mendidik diri dan keluarga. Karena dalam metode ilmu didaktika itu urut-urutan didik diri dan orang lain itu akhlak dulu. Sementara sekarang kurikulum akhlak
di Indonesia dihapus. Budi pekerti akhlak dihapuskan. Maka kalau sampai kemarin ada yang viral, teman sejawa satu kelas diwajar debatnya akhirnya meninggal. Saya dapat WA dari Pak pribadi, akhirnya ujungnya meninggal karena tutup akhirnya ketendang itu dari akhirnya mati di rumah sakit yang saya disembuhkan. Nanti hukumannya berapa jam? Teman gengnya itu meninggal. Yang kedua ada anak karena seneng ganti HP nggak dikasih, ibunya melarang motornya dijual, ibunya diburu. Kan ini udah gila sekarang. Terus karena ada anak nggak mau belajar sama ibu guru dinasihati, ibu gurunya dikeroyok, dibui di sekolah. Ibu guru bukan pak guru. Akhlaknya itu udah binatang, padahal udah itu karena kesalahan metode dalam kurikulum yang pendidikan. Maka kita semuanya kalau ingin menjadi orang baik, didik anak, didik kita akhlaknya dulu, akhlaknya dulu. Yang kedua baru imannya dulu dikenalkan. Jadi kembali, ilmu itu nomor 4, nomor paling belakang. Tapi sekarang kan enggak, anak dimarahi kalau ujian nilainya semua jelek. Salah itu metode dari Departemen Pendidikan dan Nasional aja udah salah cara mendidik bangsa. Bangsa itu divisi Toto Kromo, Udonogoro, ilmu budi pekerti, akhlak dulu. Setelah itu dikenalkan agama. Dalam bahasa nasional pilihlah agama. Kalau kita kan nggak boleh dinasti Islam. Agama dulu, iman dulu. Setelah iman baru naik ke agama. Nah, iman itu awal wajibin ala insani ma'rifatul ilahi istiqomah. Cara didik iman keluarga kita dikasih tahu Tuhan itu buaya, namanya ini. Anaknya ditanya, tapi yang bisa menciptakan langit bumi siapa? Tuh yang menciptakan bebek siapa? Yang menciptakan air siapa? Itu diajari ma'rifat namanya. Yang ketiga baru agama. Kalau udah ketemu iman berarti maksudnya agamanya pasti inna dina indallah Islam. Tuhan yang bisa menciptakan komplit hanya Allah. Yang terakhir baru ilmu. Ilmu itu nomor 4. Tapi kita kan salah metode pendidikan. Kita orang yang tua sama. Lihat aja orang yang berakhlak. Mungkin ilmunya tinggi karena pendidikannya sampai kemana-mana. Ini ada tontonan di medsos. Titelnya itu banyak, profesor, dokter, ini. Tapi akhlaknya benar-benar kalau mau ceplos nyakit itu sama. Itu karena nggak berakhlak, hanya ilmu gitu ya. Jadi kita latihan mulai pagi hari ini kontrol kendalikan akhlak kita. Akhlak yang paripurna adalah yang menyenangkan diri kita, menyenangkan keluarga kita, menyenangkan teman kita, menyenangkan orang lain kita. Itu akhlak duniawi. Kalau akhlak akhirat itu ikhlas. Ikhlas. Semua perilaku baik, semua ikhlas karena mencari ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi itu, insya Allah yang orang kaku gitu. Tadi karena akhlaknya nggak mau ilmu di luar akhlak. Kalau punya akhlak bagus. Itu bisa yang saya paling bisa begitu yang saya sampaikan. Karena memang nomor 1 adalah akhlak adalah mesin manusia. Makin hatinya jelek akhlak isinya ya orangnya insya Allah pasti jelek. Nanti ngomongnya mulutnya yang jelek, nggak punya perasaan juga. Ya. Dah gitu aja karena sudah masuk isyraq. Cukup sekian dulu. Insya Allah lagi bagi yang lebih baik dan enggak. Dan Allah masih menambah banyak umur kita semuanya. Amin. Amin. Selamat sejahtera gembira bahagia. Ya jasmani kita, rohani kita, lahir kita, batin kita, diri kita, pribadi kita masing-masing, dua keluarga kita semuanya. Kita mudah-mudahan anak keturunan semuanya kita jadi hamba-hamba pilihan Allah, jadi orang soleh solihat, jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dapat taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas maafnya. Jazakumullah khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.